Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Araya dengan NIM 1900699 akan memberikan layanan informasi terkait resolusi konflik dalam perkawinan, mata kuliah konseling perkawinan dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Nur Farhana SPD MPD Kons. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pernikahan. Pernikahan adalah komitmen legal yang memiliki ikatan emosional antara dua individu, yaitu suami dengan istri, yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan tujuan untuk saling berbagi keintiman, baik itu fisik ataupun emosional, dan berbagi tanggung jawab dan sumber pendapatan. Menurut Olson dalam Mujil Putri 2005. Lebih lanjut, Putri dan Taufik 2007 menyatakan bahwa ketidakmatangan emosi pada individu yang menikah akan berpengaruh pada timbulnya konflik. Pada dasarnya, setiap pasangan yang menikah, perceraian bukanlah suatu harapan, tetapi ketika resolusi konflik atau pemecahan masalah tidak tercapai, maka perceraian bisa menjadi jalan terakhir. Konflik itu sendiri bisa kita definisikan sebagai ketidakcocokan atau pertentangan antara kedua belah pihak, lebih mengenai suatu ide, nilai, tujuan yang hendak dicapai bersama, sehingga salah satu pihak merasa terhalangi oleh pihak yang lain. Yang selanjutnya, konflik perkawinan. Nah, tadi kan konflik, sekarang konflik perkawinan bisa kita definisikan sebagai ketidakcocokan atau pertentangan terkait perbedaan antara suami dengan istri mengenai masalah ide, nilai, dan tujuan yang mempengaruhi kehidupan perkawinannya. Sumber konflik. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Aron dan Bowker dalam Handayani dan kawan-kawan 2008, menyatakan ada 5 utama sumber konflik. Yang pertama finansial, yang kedua keluarga, yang ketiga gaya komunikasi, yang keempat tugas-tugas rumah tangga, dan yang kelima selera pribadi. Selanjutnya, tipe-tipe konflik perkawinan. Lewis Koser mengelompokkan konflik menjadi 2 jenis, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal ini bisa kita definisikan sebagai konflik yang terjadi antara suami dengan istri karena perbedaan kepribadian ataupun ekonomi yang dimana di dalamnya tidak melibatkan orang lain. Sedangkan konflik eksternal adalah konflik antara suami dan istri yang melibatkan orang lain, baik itu orang tua, mertua, saudara, teman, ataupun yang lainnya. Lebih lanjut lagi, Sadarjon 2005 mengkategorikan konflik perkawinan menjadi yang pertama, zero sum dan motif konflik. Zero sum ini adalah ketika kedua belah pihak tidak biasa kalah dalam menghadapi konflik. Sedangkan motif konflik adalah salah satu pasangan mengharapkan keuntungan yang lebih tanpa menghabisi secara total lawannya sebagai pasangan gitu, pasangannya sebagai lawan. Dan yang selanjutnya ada personality based dan situational conflict. Personality based adalah perbedaan kepribadian setiap individu, baik itu suami ataupun istri, yang menyebabkan terjadinya konflik. Sedangkan situational conflict adalah konflik yang terjadi karena adanya perubahan peristiwa keadaan. Nah, sehingga menyebabkan konflik. Biasanya terjadi situasi bad mood ataupun selera yang berbeda pada suatu keadaan sehingga menyebabkan konflik. Yang selanjutnya ada lagi basic dan non-basic konflik. Basic konflik adalah basic dasar.
berasal dari individu pasangan itu sendiri. Biasanya terkait masalah seksual ataupun ekonomi. Yang selanjutnya adalah non-basic konflik. Konflik yang biasanya disebabkan karena situasional, jadi bukan masalah dasar. Nah, selanjutnya ada konflik yang tak terelakkan. Konflik yang tak terelakkan ini adalah setiap manusia ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya dengan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, hal tersebutlah yang biasanya menjadikan konflik dalam suatu pernikahan. Nah, selanjutnya lagi ada macam-macam gaya mengelola konflik dalam perkawinan. Yang pertama, menurut Galvin, dalam penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan kawan-kawan, kita bisa mengelola konflik dengan yang pertama adalah kompetitif. Kompetitif ini, setiap individu berusaha untuk menang dengan memperlihatkan keunggulan dirinya. Nah, namanya juga kompetitif, bersaing gitu kan ya. Selanjutnya collaboration. Collaboration ini adalah mencari alternatif apa yang bisa dilakukan dasar bersama untuk memenuhi harapan kedua belah pihak yang di sini adalah suami dan istri yang terlibat konflik untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Yang selanjutnya ada avoiding atau menghindar. Nah, di mana perilaku ini tuh biasanya salah satu pihak berusaha untuk mengalah dari permasalahan yang sedang terjadi, dan biasanya juga ia mengalihkan perhatian dari konflik yang justru itu menghindari konflik tersebut agar bisa jauh-jauh saja. Nah, yang terakhir ada accommodation. Nah, accommodation ini ditandai dengan perilaku non-asertif namun kooperatif, yaitu penyesuaian individu dengan lingkungan sosial. Individu cenderung mengesampingkan keinginan pribadi dan berusaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan orang lain. Nah, ada yang terakhir adalah strategi penyelesaian konflik. Nah, terdapat 4 respon yang menunjukkan penyelesaian dalam strategi konflik. Yang pertama adalah exit response, yang dimana tindakan berjalan keluar untuk meninggalkan orang lain, pasangannya. Dalam hal ini dia menarik diri secara psikologis, nah ataupun secara fisik, berjalan keluar meninggalkan pasangannya. Jadi ya sudah, permasalahannya terjadi begitu saja dan dia pergi gitu. Terus yang selanjutnya ada neglect response. Neglect response itu menolak atau memperkecil masalah, ketidaksetujuan, kemarahan, ketegangan atau hal yang lain yang memicu timbulnya konflik. Itu ya udah memperkecil masalah. Jadi diperkecil, semua kemarahannya diperkecil, ketidaksetujuannya diperkecil, ketegangannya dia perkecil, dia tolak. Nah, hal itu tuh supaya permasalahannya itu selesai gitu. Yang selanjutnya ada loyal response. Nah, biasanya ketika terjadi konflik, walau sebesar apapun konflik, dia akan tetap bersama karena dengan alasan kesetiaan. Dan yang terakhir ada voice response, yaitu menuju pada konflik secara langsung dan berusaha untuk menyelesaikan konflik. Jadi duduk bersama untuk sama-sama menyelesaikan konflik suami dan istri sehingga bisa tercapai tujuan mereka untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.